Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Jiwa Learning bersama aku Anjalia. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu profesi yang umum ditemukan di bidang eksplorasi ya, yaitu software engineer. Kali ini aku juga udah bareng sama salah satu narasumber yang bergelut di bidang tersebut, bersama Mas Tamrin Humaydi dari PT Supreme Energy. Dan kali ini kita akan ulik tentang apa sih reservoir engineer itu dan gimana perjalanan karir beliau hingga bisa menjadi seorang reservoir engineer. Oke, mungkin saya cerita dari kuliah aja kali ya. Jadi saya kuliah mengambil jurusan teknik perminyakan. Kemudian selesai dari kuliah itu saya tidak langsung ke dunia geothermal ya. Jadi saya bekerja dulu di salah satu perusahaan service company di Weatherford. Kemudian di sana sebagai field engineer ya sekitar 2 tahun. Baru setelah itu dikontak untuk di Supreme Energy. Jadi ke oil and gas dulu mungkin ya, oil and gas 2 tahun. Kemudian setelah itu langsung ke dunia geothermal. Dan di sana kemudian sekitar 2017 sekitar 6 tahun. Setelah 6 tahun kerja saya ngambil magister di UI, jurusan geothermal. Ini sudah benar berfokus di geothermal dan sekarang dipercaya sebagai reservoir engineer di Supreme Energy dan memegang lapangan di Rotterdam. Ya, oke. Jadi pas waktu masuk Supreme Energy itu memang Supreme Energy kan masih perusahaan yang waktu itu bisa dibilang baru ya. Jadi kita waktu itu memang belum ada software yang komersial yang dipakai ya. Dan itu merupakan sebuah kesempatan juga ya, tantangan dan juga kesempatan waktu itu untuk teman-teman yang baru join Supreme Energy. Jadi di sana kita mengerjakan pekerjaan reservoir engineer itu betul-betul dari nol ya, betul-betul dari nol mengerjakan, bikin Excel sendiri, kemudian kita tanya departemen-departemen lain, dalam hal ini geoscience ya, geologis, kemudian geofisik dan geokemis. Kita diskusi bareng dengan mereka karena data kita itu kan get in out ya. Jadi kalau misalkan memang dari awal sudah salah, itu nanti kedepannya akan salah gitu. Jadi kita kerja bareng dekat banget sama teman-teman geoscience untuk analisa. Tantangan menjadi reservoir engineer, sebetulnya tantangannya ketika drilling ya, yang paling berat, karena kita dihadapkan dengan sebuah keputusan gitu. Contoh misalkan kita ngebor, kemudian kita lakukan compression test. Kita harus bisa memberikan saran ya, kepada manajemen apakah memang sumur ini layak untuk diteruskan untuk ngebor, ataukah kita pindah trajektori, ataukah kita bahkan stop sama sekali ya ngebornya gitu kan. Jadi tantangannya lebih ke analisa yang memang membutuhkan durasi waktu yang sangat sempit ya, decision makingnya. Ya, skillnya sebetulnya general ya. Jadi sebetulnya general, nanti kita bicara orang Indonesia pada umumnya ya. Jadi orang Indonesia ini, terutama ya saya sendiri ya pribadi, itu lemah di dalam hal komunikasi. Baik itu berupa presentasi gitu ya, kemudian penguasaan bahasa asing gitu kan. Karena ketika nanti di pekerjaan itu yang paling penting itu adalah komunikasi gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang sudah kita kerjakan itu sangat penting, karena ketika kita salah mengkomunikasikan atau tidak bisa mengkomunikasikan apa yang sudah kita kerjakan, itu akan sayang sekali ya, maksudnya sia-sia ya, bisa juga kurang diapresiasi seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ini lebih ke general, yaitu communication skill, kemudian penguasaan bahasa asing pun kalau bisa bahasa di luar bahasa Inggris itu lebih bagus ya. Itu lebih jadi lebih enak ya nanti ketika menyampaikan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Yang biasa kita pakai kan Excel ya, sebetulnya Excel. Jadi Excel. Jadi kalau dari softwarenya sih lebih ke Excel dan juga lebih ke logic ya. Jadi bagaimana, karena kadang kita terus terang di awal masuk ini kita hanya tahu logiknya aja gitu. Ini alur permasalahannya seperti ini, problem solvingnya adalah seperti ini gitu kan, A atau B gitu. Nah, kemudian kita bikin
bikin softwarenya gitu kan, bikin Excel sederhana sebetulnya, cuma ya butuh pengalaman juga ya, butuh pengalaman dan juga sense of engineer-nya harus ada di sana gitu. Jadi teman-teman yang belajar saat ini masih belajar gitu ya, itu sangat penting sekali untuk menguasai apa bidang yang sedang saat ini dipelajari gitu, karena ketika nanti di pekerjaan itu tidak semuanya ideal gitu kan. Jadi harus ada modifikasi dan itu modifikasi tersebut memang bisa dipahami ketika kita mengerti dasar dari permasalahan tersebut. Kalau tips buat teman-teman ya, ini jangan pernah takut untuk belajar kan, dan jangan pernah takut untuk mendapatkan tantangan, karena tantangan ini kalau misalkan ditanya gitu, tolong dong kerjain misalkan minta tolong ya, atasan kita minta tolong untuk kerjain masalah A gitu ya, dan kita tahu bahwa untuk mengerjakan masalah A ini itu belum ada solusinya, atau misalkan belum ada orang yang pernah mengerjakan masalah ini. Kita tidak boleh langsung Pak atau Mas, maaf saya nggak bisa gitu ya, tapi dicoba dulu karena pasti akan ada banyak pembelajaran ketika kita berproses ke sana ya, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Dan itulah yang akan jadi soft skill kita juga, dan juga kita akan dapat kepercayaan juga gitu kan, kepercayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah berikutnya ya, masalah-masalah berikutnya. Intinya kita tidak boleh tidak boleh menyerah ya, tidak boleh. Kita coba dulu, kemudian nanti di perjalanan ketika kita memang ada kesulitan, kita bisa berkomunikasi ya, ini gimana caranya, kemudian kita bisa tanya-tanya, dan itulah nikmatnya proses ya. Nah, itu tadi teman-teman wawancara kita hari ini bersama Mas Tamrin yang membahas profesi reservoir engineer. Kalau misalnya besok teman-teman tertarik untuk menjadi reservoir engineer dan membutuhkan sekiranya skill-skill, bisa juga belajar nih lewat course-nya i5 di jiwa.i5.co.id. Dan kalau misalnya teman-teman punya profesi lain yang akan dibahas atau yang ingin dibahas gitu, bisa komen juga di kolom komentar. Nah, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di bahas profesi selanjutnya ya. Masih banyak video terbaru dan menarik dari kita di website jiwa.i5.co.id dan YouTube Jiwa Learning. Jangan lupa stay tune di Jiwa Learning, fuel your mind in 5 minutes, dan ikutin terus update dari i5 di website dan media sosial kita.